Anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. God, we will study TIK. Please bless us, we can understand it clearly. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik anak-anak kelas 4, hari ini Mr. Agung akan membuat sebuah tutorial seperti apa yang sudah dijelaskan pada minggu pertama. Kita lihat kembali bahan pembelajarannya dari buku Smart Explorer. Untuk bulan Agustus ini, Mr. Agung memilih tema indahnya kebersamaan. Subtema keberagaman budaya, proyeknya adalah rumah adat. Nah, kita akan membuat gambar rumah adat. Setelah menonton tutorial ini, kalian sudah boleh mengerjakan proyeknya. Waktunya lama, kurang lebih 1 minggu, jadi saya harap hasilnya sangat maksimal. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya akan buatkan tutorialnya. Silahkan kalian ikuti seperti apa cara pembuatannya agar hasilnya menjadi maksimal. Pertama, kita jalankan dulu aplikasi Paint-nya. Caranya di sini saya langsung klik aja, tip here to search, atau kamu klik start lalu cari program, biasanya aksesoris, lalu pilih Paint untuk di Windows 7 ke bawah ya. Nah, untuk yang ini kita klik di sini, nama aplikasinya adalah Paint. Nah, nanti muncul seperti ini, kita klik saja aplikasi Paint-nya. Lalu kita atur ukuran kanvasnya di sini. Cara-caranya adalah klik menu file, lalu pilih properties. Di situ, setelah itu rubah filenya menjadi, saya lihat dulu ya. Ini contoh hasilnya. Kira-kira nanti jadinya seperti ini. Propertiesnya di sini 1350. Nah, untuk berubahnya di sini harus menjadi pixel dulu. Silahkan pilih satuan ukurnya adalah pixel. Lalu di sini dirubah menjadi 1350 dan di sininya 550 pixel. Limitnya pixel, colornya color. Kalau sudah, lalu pilih OK. Saya tekan lagi.
Nah, setelah selesai mengukur, langkah berikutnya adalah kita akan membuat judulnya dulu. Caranya kita klik menu teks, icon teks di sini, tool teks, lalu kita buat di sini text boxnya. Di sini font name-nya bebas, font size-nya 12, nanti dirubah font size-nya jadi 12. Tunggu sebentar ya. Ya, font size-nya kita rubah jadi 12. Lalu ikuti sama-sama huruf besar semua. Yang pertama adalah kalian ketikkan nama lengkap kalian. Saya contohkan nama saya. Lalu setelah itu garis miring kelas kamu, misalnya saya kelas 4C, garis miring nomor absen kamu, misalnya saya nomor absen 15, garis miring rumah joglo. Rumah joglo ini adalah judul dari proyek yang kita buat. Kalau sudah selesai, kita klik di sembarang tempat, lalu kita cek dulu di sini di select-nya. Pastikan di sini kita pilih transparent selection. Transparent selection-nya harus ada tanda checklist-nya. Kalau belum, maka diklik dulu. Nanti kita cek kembali. Nah, di sini harusnya sudah ada ya checklist. Lalu kita klik menu tool select, image select. Lalu kita klik lagi, belum muncul ya. Nah, harusnya seperti ini. Setelah itu kita pilih tulisannya, judul ini. Lalu kita letakkan di pojok kanan atas. Setelah itu biasakan kita simpan terlebih dahulu pekerjaan kita. Caranya file save, lalu silahkan kalian buat folder di mana saja. Misalnya saya akan buat di desktop. Di sini di desktop saya mau bikin folder baru. Nah, sini saya kasih nama TIK. Oke, lalu open. Nah, karena saya nanti banyak di situ ya, saya bikin lagi folder di sini khusus kelas 4. Nanti ada kelas 5, kelas 1 di komputer saya. Kalau kalian cukup kelas 4 saja. Lalu kalau sudah open, di sini masuk di folder kelas 4, di sini ditunjukkan. Lalu file name sama seperti tadi, nama lengkap kamu, spasi, jangan pakai garis miring, langsung saja 4C misalnya, spasi 15, spasi rumah joglo. Ini nama filenya harus sama formatnya, nama lengkap, lalu kelas, lalu nomor absen, lalu rumah joglo. Jangan bikin format sendiri, nanti Mr. Agung akan kebingungan. Kalau sudah selesai, lalu kita save. Kita lanjutkan gambarnya. Selanjutnya kita akan buat garis tepi pakai shape rectangle. Lalu kita pilih size-nya yang pertama saja. Lalu kita buat di sini kotaknya besar. Oke, segini. Kalau sudah selesai, supaya garis putus-putusnya ini hilang, artinya gambar yang kita buat tadi shape-nya sudah betul. Kita klik sembarang aja shape-nya, di mana saja atau di mana saja kita klik di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah selesai gambar rectangle-nya tadi, garis tepinya. Selanjutnya kita akan buat gambarnya mulai dari bawah, dari tangga. Kita akan masih pakai shape rectangle.
tapi kali ini kita pakai size-nya yang kedua, color-nya masih black. Lalu kita buat di sini, karena cuma bikin satu rumah joglonya, jadi buatnya besar, jangan pelit-pelit gambarnya. Nah, kita akan buat besar aja, seperti ini kira-kira panjangnya. Lalu setelah selesai, kamu klik lagi supaya garis putus-putusnya hilang. Saya klik dulu shape yang lain, lalu kembali lagi ke rectangle shape. Lalu saya buat lagi tangga yang kedua. Oke, usahakan tebalnya tangga yang kedua dengan tangga yang pertama itu sama. Nah, kira-kira segini. Lalu jarak di sini sama di kiri dengan yang di kanan itu jaraknya sama. Kalau sudah, saya klik lagi shape oval, lalu kembali lagi ke shape rectangle, satu anak tangga lagi saya buat di sini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, ya sudah, kita klik lagi di sini. Kalau salah, kalian cukup tekan tombol undo, maka dia akan kembali gitu ya, jangan dihapus, jangan pakai eraser. Kalau salah langsung di undo gitu ya. Kalau mau kembali lagi ke depan, kita pilih redo. Jadi sampai sini masih mudah ya, kita bikin anak tangga menggunakan shape rectangle. Tadi size-nya yang kedua, size-nya tadi yang kedua. Selanjutnya kita akan buat batasnya dulu. Kita akan buat dulu si mulai gentengnya dari mana gitu ya. Nah, saya akan pakai lines. Nanti kira-kira seginilah ini langit-langitnya. Lalu panjangnya, lebarnya kira-kira sama dengan segini. Oke. Nah, itu kita buat satu. Sembarang dulu aja. Nanti karena kita akan potong bagian sebelah kanannya, kita akan copy. Lalu kita pilih rectangle. Nah, setelah kita pilih rectangle, kita buat di sini ada tiang. Ya. Nah, kita kira-kira segini aja. Saya akan buat tiangnya. Nah, seperti ini. Lalu saya akan buat kaca pembeli pakai lines. Lalu di sini kita buat satu di sini lebih besar daripada tiangnya. Nah, saya akan pakai kaca pembesar di sini. Nah, seperti ini kira-kira. Terlalu panjang, saya hapus sedikit. Lalu kita sambung dengan lines. Kita bikin di sini agak miring sedikit, kanan dan kiri. Nah, lalu bagian tengah ini kita hapus pakai eraser tools. Oke, seperti ini. Tidak digosok-gosok, letakkan dulu di mana gambar yang mau dihapus, baru diklik. Oke, seperti ini. Sudah, saya kecilkan kembali. Caranya klik mouse sebelah kanan atau kita klik di sebelah kiri di sini di bawah pojok kanan bawah ada zoom out, zoom in untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil tampilan gambar. Selanjutnya kita bekerja lagi pakai lines di sini. Kira-kira kita akan buat di sini ini sampai sini. Nah, apa yang pertamanya di sini, lalu kita tarik ke sini kira-kira. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi mau pakai lines, tapi kalau ada titik di sini, nah ini tandanya kalau kita simpan di sini nanti dia akan berubah tuh. Jadi kita harus hilangkan dulu. Kita harus hilangkan dulu tadi tanda titiknya itu. Misalnya, nah kita klik shape yang lain dulu, baru kita klik. Setelah itu dari sini kita buat sambungan curang ke atas, jangan terlalu tinggi nanti karena di sini ada di sini
Ada seperti bulan sabit di situ ya. Seperti tadi, kalau sudah selesai, kita klik shape yang lain, lalu kembalikan lagi. Kalau masih mau dipakai, masih pakai lines lagi, kita tarik ke sini. Setelah selesai, sini kita lanjut lagi, pakai lines lagi. Kita buat bagian atasnya, kira-kira seperti ini. Nah, sorry, ininya harus lebih panjang, lebih ke kiri daripada yang bawah. Setelah itu kita lanjutkan dari sini, kita tarik ke bawah, harus nyambung ya. Nah, dari sini kira-kira segini, lalu dari sini kita tarik lagi serong. Nah, seperti begini, lalu kita sambungkan lagi ini ke sini. Nah, kalau sudah, kita klik lagi shape yang lain, lalu kita klik lagi lines, lalu kita sambungkan di sini. Oke. Lalu kita akan buat di sini setengah seperti bulan sabit yang pertama. Kita pakai shape curve. Nah, kita buat dari sini kira-kira nyambung di sini, lalu kita bengkokkan. Nah, seperti ini, yang bagus ya. Kalau sudah selesai, kita klik shape yang lain, kita klik lagi curve. Nah, di sini saya akan buat lagi satu, lalu saya langkungkan lagi. Oke, ini panjang kepanjangan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah sudah selesai, maka kita akan, tadi saya bilang, kita akan mengcopy. Jadi bangunan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu sama. Nanti yang sebelah kanannya nggak lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, untuk memotong bagian yang gambar yang tidak kita inginkan, kita bisa pakai image select. Kita klik dulu selection ya. Lalu kita pastikan di sini sudah transparan, seleksinya sudah terchecklist. Kalau sudah, kita pilih rectangular selection. Nah, kita pilih nih mau selebar apa. Semakin lebar gambar yang tidak dikurungi yang di sebelah kiri, maka nanti gambar rumah jodohnya semakin besar. Nah, saya akan pilih segini saja, kira-kira. Kita kurung gambarnya semua. Untuk menghapus, kita pilih tombol delete di keyboard, atau boleh di clipboard. Ini kamu pilih cut juga boleh, gitu ya. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita mau menggandakan gambar yang ada. Kita mau mengcopy. Ya, caranya sama, kita klik selection image, lalu kita kurungin bahasanya yang saya sering sebut, atau kita pilih, pastikan semua gambarnya masuk ke dalam selection ini. Nah, gambar rumah yang ini masuk ke dalam selection. Setelah selesai, lalu kita pilih di clipboard ikon copy, lalu paste. Nah, nanti muncul dua nih, kita simpan di sini. Selanjutnya kita akan putar balik supaya berlawanan ya. Kita akan putar balik supaya berlawanan. Caranya kita klik image di sini. Nah, lalu kita pilih flip horizontal, dibalik yang dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu diatur yang rapi penempatan supaya pas, gitu ya. Hati-hati. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah selesai, kita klik lagi selection image-nya. Lalu saya akan pilih lagi semua gambar. Saya akan geser supaya gambarnya di tengah-tengah, dan saya akan tarik ke bawah supaya tangganya di bawah ini nempel di garisnya. Jadi kesatuan, jadi tidak ngambang, tidak terbang. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu. Lalu saya akan buat yang bagian atas di sini. Saya coba pakai kaca pembesar di bagian ini. Nah, karena fokusnya pengerjaannya ke situ.
kita akan bikin agak berbeda ya. Kita akan pakai rounded rectangle di sini. Nah, kita buat dulu di sini di bawah. Kira-kira mau selebar apa? Misalnya segini lebarnya. Nah, kalau sudah, lalu kita klik lagi rounded rectangle-nya. Kita akan buang bagian yang tidak perlu. Kita pilih lagi selection untuk memilih gambar. Kita kurungin gambarnya. Nah, yang di dalam kotak ini mau kita pakai. Yang di luar kotak itu nanti akan kita hapus. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Nah, simpan di tengah-tengah kotaknya. Oke, nah kalau sudah, kita pilih lagi gambar yang bawah tadi. Kalau tidak dipakai, kita delete aja. Seperti itu ya. Nah, lalu pada bagian sini kita akan hapus. Nah, segini misalnya. Nah, kita hapus. Lalu kita mau bikin di sini, kita akan buat pakai curve lagi. Kita akan buat pakai curve, tingginya diatur kira-kira ini tingginya sama dengan ini atau boleh lebih tinggi. Kita coba bikin seperti ini, kira-kira di tengahnya di mana ya, di kira-kira saja. Nah, ini kita sambungkan seperti ini. Lalu kita tarik dari garis yang dekat ke atas ini, kita tarik ke bawah sedikit, lalu di sini kita tarik ke atas. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Kalau sudah, lalu kita klik lagi curve shape-nya, lakukan hal yang sama dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nanti hasilnya berbeda caranya membuatnya. Lalu ini kita tarik ke bawah dulu sedikit, lalu ini tarik kita ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah selesai, kita kembalikan lagi tampilannya, kita perkecil, kita pilih zoom out. Nah, seperti ini kira-kira. Selanjutnya kita akan buat di sini, ini kayak ada strip-strip itu, kita bikin aja pakai line, size-nya yang pertama. Silahkan aja dibuat gitu ya, nggak harus sama gitu. Nah, begini, silahkan dibuat aja. Nah, yang rapi gitu. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, kalian bisa buat seperti ini, yang rapi. Mr. Agung harus buru-buru karena kalau Mr. Agung bikin tutorial lama, maka menyedot kuotanya juga besar. Nah, setelah selesai seperti ini, nanti kita lanjut ke bagian bawah sini ya. Kita akan buat pintunya, kita pakai rectangle shape, size-nya posisi yang kedua, lalu kita buat. Nah, pintunya kira-kira gimana? Nah, kira-kira saya bikin di sini ini kira-kira. Lalu ada handle pintu, kita bikin pakai line, bikin aja garis gitu sedikit ke bawah. Nah, kira-kira segini, yang dekat sama garis tengahnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu pintunya ini bukaannya dua, jadi daun pintunya dua, jadi kita buat satu lagi, di copy aja biar cepat pengerjaannya. Kita pilih dulu sampai sini, kira-kira perhatikan besar saat memilih gambar. Setelah itu kamu pilih copy, lalu kamu pilih paste. Nah, sudah ada. Sebelum kita pasangkan, kita putar balik dengan rotate image, pilihannya flip horizontal. Nah, sekarang sudah seperti itu, kita letakkan di sini. Perhatikan bawahnya harus sama garisnya, lalu tengahnya juga jangan tebal, jadi seperti membuatnya terpisah, padahal kita copy dari satu. Lalu setelah itu kita pilih lagi rectangle shapes-nya, kita buat bagian atasnya di sini. Nah, besarnya kira-kira aja ya.
Nah, kalau di sini ternyata pintunya kurang ke kanan atau kurang ke kiri, kita bisa geser pakai selection. Nah, kita kurung sini, kita geser ke sini. Letakkan dulu di mana, kira-kira tengahnya di mana gitu ya. Tapi ini harus nyambung garisnya. Nah, kira-kira di mana ya? Nah, kira-kira di sini nih. Oke, kalau sudah, kita klik di lines. Kenapa lines? Ini kan garisnya putus, maka kita akan sambungkan. Kira-kira seperti itu. Nyambungnya harus rapi juga, biar nggak kelihatan kalau ini ada sambungan. Selanjutnya kita akan buat jendela di sebelah kiri dan kanan pintu. Karena bentuknya sama, ukurannya sama, maka kita akan cukup bikin satu, nanti kita copy lagi. Caranya kita pakai rectangle shapes, lalu kita buat satu, bentuknya persegi. Nah, besarnya kira-kira aja ya. Besarnya kira-kira saja, lalu kita copy di sini. Pakai selection image. Lalu kita pilih gambarnya sini. Lalu kamu copy dan kamu pilih paste. Selanjutnya kita letakkan di sebelahnya. Diatur yang baik. Nah, seperti ini. Lalu di atasnya ada semacam kotak ventilasi. Kita buat di sini. Lebih besar sedikit, nggak apa-apa. Nah, begini kira-kira. Nah, setelah jadi jendela yang satu, maka kita akan copy supaya ada dua jendelanya, kiri dan kanan pintu. Langkahnya sama seperti tadi, mengcopy. Kita pilih selection image. Lalu kamu pilih ini si jendela, lalu kamu pilih copy, lalu pilih paste. Nah, kalau sudah, kita letakkan di sini sejajar dengan itu kira-kira sini. Oke, gambar rumah joglo sudah jadi seperti yang di buku. Nah, silahkan kalau sudah selesai di save lagi, lalu kamu beri warna. Mau mewarnainya dengan gradasi atau tidak itu silahkan, yang penting hasilnya bagus atau baik dilihatnya ya. Mau dengan teknik gradasi tapi malah berantakan ya tidak bagus juga. Jadi silahkan diwarnain yang efektif. Saya akan coba warnain saja cepat. Saya pakai tools fill with color. Saya tidak akan pakai gradasi supaya cepat. Nah, tutorialnya ini misalnya saya akan pakai warnanya abu-abu seperti ini ya, lalu gradasi warna juga sih sebenarnya. Lalu dari sini semakin ke atas semakin tua gitu ya. Nah, supaya semakin ke atas semakin tua, maka saya pilih edit color dengan warna yang tadi abu-abu, gray 25%. Nah, di sini edit. Lalu di sini untuk warna supaya lebih tua, kita tariknya ke bawah. Kalau mau lebih muda, segitiga ini ditariknya ke atas. Karena saya mau lebih tua, makanya ditarik ke bawah sedikit aja. Nah, saya tarik, jadi lebih tua abu-abunya di sini. Kita pilih OK. Lalu tinggal diklik di sini. Nah, ini lebih tua sedikit. Gradasi ya. Kalau perbedaan warnanya mencolok ya bukan gradasi namanya. Lalu kembali lagi, saya perlu abu-abunya lebih tua lagi. Kita cari ke edit color, lalu ini kita tarik lagi ke bawah supaya lebih tua abu-abunya. Kalau sudah oke, lalu kita pilih di sini. Nah, selanjutnya setelah itu kita beri warna di sini. Ini itu kira-kira batang pohon kayu, buat dari kayu gitu ya. Jadi saya akan beri warna brown sini kiri dan kanannya. Lalu di sini untuk apa namanya ini bagian bawahnya ini biasanya dari semen atau dari semen gitu supaya lebih kuat, tidak digerogoti layar. Saya akan pakai warnanya dark red di sini. Nah, sama juga dengan warna pintunya dark red begitu. Lalu untuk jendela di sini, untuk genteng saya pilih warna merah saja. Lalu untuk di sebelah sininya listnya saya akan pilih pakai warna orange. Nah,
Untuk temboknya saya mau pilih warna purple. Lalu untuk apa namanya, jendelanya saya mau pilih warna biru. Nah, seperti ini. Untuk pewarnaan bebas, tidak harus sama dengan saya. Silahkan bebas sendiri warnanya sesuai dengan selera, tapi yang baik ya. Lalu bagian atas saya kasih warna kuning di sini. Nah, sudah selesai gambar sesuai dengan yang diminta di buku, kira-kira seperti ini. Setelah selesai di save, tapi sekarang tugas kalian adalah, karena sekarang di bulan Agustus, silakan background latar belakangnya ini kamu tambahkan gambar supaya jadi bernuansa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia HUT RI. Ya, saya ulangi lagi, untuk latar belakangnya kalian tambahkan supaya bernuansa perayaan HUT RI. Silakan mau dikasih umbul-umbul di sini gitu ya, mau dikasih bendera-bendera, tapi ingat gambar utamanya adalah rumah. Jangan rumah joglo ini, jangan merusak tampilan rumah joglo ini. Rumah joglo ini tidak diberikan pernak-pernik HUT RI, tapi hanya di belakang sini. Mau dikasih di sini sebelah kirinya ada gambar pohon pinang, panjat pinang, di sini ada apa saja terserah. Tugas kalian adalah berkreasi di background belakangnya sini. Oke, gambar tutorial yang Mr. Agung buat kira-kira seperti ini selesai. Silahkan dicoba membuat. Setelah menonton tutorial ini, silahkan kamu buat. Jangan terburu-buru karena akan dikumpulkan tugasnya minggu depan. Ingat, nama filenya, formatnya harus seperti ini. Ya, formatnya harus seperti itu. Jadi diperhatikan, jangan sampai nanti bikin format sendiri. Gitu ya, nama di sini. Nama lengkap, kelas, nomor urut, atau nomor absen, lalu nama filenya rumah joglo. Gitu ya. Dan nanti dikumpulkannya via Classroom. Jadi kalian save dulu di komputer kamu atau di laptop kamu. Cara mengupload tugas di Classroom silahkan simak di video tutorial YouTube setelah ini ya, yang sudah tersedia di channel YouTube saya. Terima kasih, salam sehat selalu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik, sikap untuk berdoa. Kita akan bersyukur pada Tuhan karena bisa mengikuti kelas ini. Ya, ada beberapa anak yang tidak bisa join mungkin karena jaringan dan lain-lain. Anak-anak, marilah kita berdoa. In the name of the Father and Son and Holy Spirit. Amen. God, for your blessing, so we can finish the lesson today. We hope this lesson is useful for us. And please bless our next meeting. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen.